Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota, jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang beberapa kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi di belahan dunia. Kemarin bisa kita lihat di Pakistan ada pengeboman. Targetnya bukan lagi kantor-kantor Barat, kantor-kantor pemerintahan yang dianggap berafiliasi dengan Barat, tetapi masjid umat Islam yang seharusnya menjadi tempat persatuan antar umat Islam itu justru dinodai oleh aksi kekerasan atas nama agama. Entah itu apa karena salah paham atau pahamnya memang salah. Nah, untuk meluruskan paradigma soal tata cara beragama yang benar telah bersama saya di studio Ustadz Afif Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sekian kalinya Yai Fauzan kita bertemu di channel kesayangan kita ini. Mudah-mudahan kebersamaan dengan beliau ini mendatangkan keberkahan yang lebih. Amin, amin. Beliau ini tokoh intelektual, masih muda. Mudah-mudahan beliau ini akan menjadi guru besar ya. Dan tentu ini aset bangsa. Nah, kita kembali kepada diskusi kita pada kesempatan kali ini, Ustadz, berkaitan dengan fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan ini seolah-olah tidak berkesudahan. Di Republik ini sudah ada Densus 88, kalau di Ansor ada Densus 99 ya, ada juga ya. Itu kayak Asmaul Husna itu, 99. Ya, artinya segala upaya telah dilakukan oleh negara, oleh ormas Islam, bagaimana kemudian memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat. Tetapi kok masih ada yang salah paham atau memang pahamnya salah? Seperti apa? Yang jelas bukan pahamnya yang salah atau salah paham, tapi nggak paham. Jadi kalau paham salah sama salah paham itu dia udah paham duluan, tapi kurang. Kalau ini enggak, mereka itu nggak paham. Oh, memang nggak paham ya? Memang nggak paham. Orang kalau sudah antara belum paham, nggak paham, sama sudah paham, tapi pahamnya salah atau salah paham, itu tiga hal yang berbeda. Kalau belum paham, kalau nggak paham, ya sama sekali nol. Ya, mereka itu nol. Kalau belum paham, dia 50-50 antara mau paham atau belum paham. Kalau sudah paham, bisa gagal paham, salah paham. Nah, itu tinggal level yang paling atas. Dia levelnya yang paling bawah, yakni tidak paham. Nah, maka tugas kita sebagai orang yang ya sedikit banyak berkecimpung di bidang keagamaan, organisasi keagamaan, harus meluruskan ini. Yai Fauzan kan selaku pemuka agama Islam, selaku tokoh agama, ini juga harus memberikan insight-insight kepada masyarakat agar tidak masuk ke jaringan-jaringan Islam radikal, Islam yang tapi kalau sekarang itu ada ormas yang ngomong radikal itu wajib, karena radikal itu redik. Redik itu berarti dia pemahaman yang mengakar. Pahaman yang mengakar, cinta dengan Islam. Tapi kalau sudah dikatakan isme, tambah isme, radikal isme, berarti dia over radikal, artinya berlebihan sehingga overthinking dalam memahami konseptual agama, manhaj al-fikirnya kacau, sehingga manhaj al-harokahnya juga balau, sehingga kacau balau. Terjadilah dekadensi orientasi agama yang concernnya adalah destruktif, bukan konstruktif. Artinya mereka bukan membangun sebuah peradaban, tapi menghancurkan peradaban. Ini yang bahaya. Berarti salah niat atau gimana itu, Ustaz? Niatnya itu sebenarnya niatnya jihad atau apa itu? Kita kembali kepada tidak pahamnya itu. Gara-gara tidak paham, akhirnya mereka ditunggangi oleh syahwat, oleh nafsu, setan masuk, terjadilah destruktif itu. Mereka menghancurkan segala. Jadi pantas ya kalau misalnya ada orang yang
justru meragukan kalau misalnya pengepungan di Indonesia yang ditarget kayak di Bali itu kan karena mungkin banyak warga asing, ya kan? Kemudian di gereja di Surabaya targetnya karena dia non Muslim. Tapi di Pakistan ini yang dibom malah masjid, Ustaz. Dulu juga ada kasus di Mesir juga masjid yang dibom itu. Sebenarnya mereka ini Islam atau seperti apa, Ustaz? Mereka itu berkedok Islam, tapi sebenarnya pengetahuan atau pemahamannya itu zero Islam. Islam bukan seperti itu. Rasulullah itu datang sebagai rahmatul lil alamin, sebagai rahmat ke seluruh alam. Kalau ke seluruh alam itu bukan hanya seiman aja, tapi sebangsa, segolongan, golongan manusia, dan semuanya adalah bagian dari struktur alam jagat raya ini, termasuk sesama makhluk, menjaga lingkungan. Nah, itu juga rahmatul lil alamin. Maka kalau mereka menumpas dan menghalalkan darah orang yang berbeda iman hanya karena alasan agama, itu tidak paham agama namanya. Bukan belum paham atau salah paham. Kalau ngomong soal tipologi gerakan ya, apa bedanya antara Khawarij di zaman dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali, orang terdekat Nabi aja dikafirkan, kira-kira begitu ya, dengan sekarang, Ustaz? Kan sekarang ini kalau saya amati ya di beberapa medsos yang mereka sampaikan itu, jadi seolah-olah penduduk neraka nih overload, penduduk surga nih sedikit, hanya dia maksudnya. Apalagi beda agama, sesama Islam aja bilangnya dia sesat, dia kafir dan lain-lain. Itu seperti apa, Ustaz? Sama nggak antara Khawarij zaman dulu dengan mereka zaman sekarang ini, para kelompok radikal ini? Kalau dikatakan sama tentu beda, karena masing-masing zaman itu memiliki karakteristiknya, otomatis itu akan mempengaruhi pola pikirnya. Semua itu berakar dari sebuah tidak pahamnya agama, karena mereka kurang literasi, kurang basic dalam memahami agama. Sehingga ketika mereka tidak memahami agama secara utuh, maka yang terjadi adalah aksi-aksi yang sifatnya terorisme, radikalisme, itu adalah sebuah aksi, ya Fauzan. Oleh karenanya, dalam menyikapi neo-Khawarij ini, ya, itu istilahnya neo-Khawarij ya, saya menyebutnya neo-Khawarij. Ya, berarti kan? Khawarij zaman now. Zaman now. Kan neo itu kan serapan dari bahasa Inggris new, ya, terus dikontemplasikan ke bahasa serapan bahasa asing, bahasa apa ya, istilah lah ya, bahasa istilah, jadilah neo. Jadi neo Khawarij ini sangat berbahaya, ya. Bukan saja mereka istilahnya kaum takfiri, mengkafirkan atau menyalahkan yang tidak sepaham dengan mereka, walaupun mereka itu nggak paham, zero understand tentang esensi dari beragama dan memahami agama itu bagaimana. Coba tanyakan siapa gurunya gitu aja. Karena nasab keilmuan juga akan mempengaruhi, menentukan pola gerakan. Artinya kalau dia mondoknya baik-baik di pesantren yang ada, syukur-syukur mondok. Dia kadang nggak mondok, atau rata-rata tidak mondok, atau nggak pernah belajar, cuman belajarnya dari Syekhuna Mbah Google. Akhirnya nggak ada mursyidnya yang jelas. Berarti akar persoalannya itu ya. Iya, ini akar bagaimana dia belajar agama, kemudian dia memilih guru dan lain-lain. Ya, makanya YouTube-nya Yai Fauzan ini Santri Kota harus bisa menjadi filter. Ya kan? Ya, makanya kenapa kok ada YouTube yang akunnya kurang kompeten, sehingga banyak konsumennya itu berbahaya. Lebih baik yang kompeten kayak YouTube-nya Yai Fauzan ini, Santri Kota, harus menjadi filter dan harus viral ini, ya kan? Iya. Menjadi viral itu artinya penting. Yang positif harus mendominasi. Mendominasi. Oke. Setahu saya Majelis Ulama Indonesia, Ustadz, sudah mengeluarkan fatwa haram radikalisme ya. Kalau nggak salah, saya lupa fatwa nomor berapa, tahun berapa. Tetapi
pada intinya Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah support terhadap negara, dalam hal ini mungkin Densus 88 yang bertanggung jawab untuk mencegah radikalisme khususnya di negara Kesatuan Republik ini. Nah, kira-kira Ustadz, sudah efektif nggak fatwa Majelis Ulama Indonesia soal pencegahan radikalisme ini, Ustadz? Oke, Mbak, ini kita analisis ya, fatwa radikalisme. Jadi fatwa radikalisme itu mempunyai jalan panjang dia begitu. Sebelum fatwa ini terbit tahun 2023, nah, itu ada proses dari beberapa entitas yang mendorong adanya fatwa radikalisme yang harus diterbitkan oleh MUI. Urgensinya adalah banyaknya orang yang overthinking, yang over memahami dalam skup agama Islam, sehingga dia tafrid atau ifrat istilahnya. Kalau di tafrid ya, melewati batas. Karena melewati batas itu, maka harus dibuat fatwa agar memitigasi potensi-potensi anak bangsa yang terjerumus. Ya, kita tahu lah kalau flashback bom di Bali, bom di gereja-gereja ketika malam Natal, itu terjadi dan dilakukan oleh oknum siapa? Yang dulu di Marriott kita juga tahu, itu anak-anak mahasiswa pelakunya. Yang di gereja yang di mana? Solo atau Semarang? Itu orang-orang yang memahami bahwasanya dia akan menjadi pengantin, dia harus mati syahid dulu dengan cara syahid versinya dia. Dengan cara membunuh diri, dia pakai minyak wangi dulu, terus tapi juga satu keluarga diajak untuk ngebom. Nah, ini yang membuat urgensi fatwa MUI tentang radikalisme ini harus terbit. Nah, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa ini di tahun 2023 karena banyaknya desakan-desakan dari masyarakat, dari organisasi untuk himayatul ummah. Intinya untuk menjadi visi MUI kan, himayatul ummah, agar menjaga stabilitas masyarakat khususnya umat Islam itu tetap pada tracknya. Jangan sampai off the track, harus on the track. Ya, seperti itulah kira-kira ya, Fauzan. Oke. Intinya apa yang dilakukan oleh MUI ini support terhadap penegakan hukum ya, bahwa sesungguhnya terorisme atas nama apapun tidak dibenarkan. Ya. Apalagi ISIS sekarang. Kita lihat mereka mengumumkan bahwasanya tanggung jawab dengan peristiwa yang ada di Moskow, Rusia kan baru-baru ini, minggu-minggu ini mereka kurang lebih ada berapa orang itu, ada 6 atau 12 orang mengaku dari ISIS. Di konser musik di Moskow mereka menembaki warga-warga di sono, sekitar yang meninggal 130-an. 2 hari kemarin saya lihat, entah sekarang update-nya berapa. Yang luka-luka banyak. Dan di video amatir itu memang saya lihat di berita-berita di Kompas dan lain sebagainya, itu mereka dengan brutalnya menembaki tanpa rasa takut, tanpa rasa peri kemanusiaan sama sekali. Menembak kayak binatang. Kayak kasus di New Zealand dulu ya? Ya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Dan ini sangat emergensi sekali ya. Karena sekarang musim-musimnya antara Rusia, Ukraine sedang panas-panasnya. Mereka mulai ngeblok, NATO ngeblok, terus Rusia ngeblok. Ini juga ISIS masuk semakin memperkeruh suasana. Kalau ini sampai ditunggangi sedikit dengan kepentingan Barat, ada desas-desus seperti itu, bisa aja ini nuklir diluncurkan sama Putin. Apalagi Putin habis dilantik berapa hari. Itu kan kayak seperti memberikan hadiah kado untuk Putin yang dilantik lagi menjadi presiden. Jadi Putin juga ini emosi juga dia, campur aduk dia. Ini bahaya. Artinya memang kekerasan atas nama apapun
tidak dibenarkan oleh siapapun. Tidak dibenarkan oleh siapapun dan agama apapun tidak mengejarkan kekerasan. Oke, terakhir saran buat netizen Ustaz agar tidak terjerumus dengan paham-paham yang begituan, seperti apa kira-kira? Cari mursyid yang jelas. Mursyid apa itu mursyid? Cari guru orang yang menunjukkan kita yang sahih keilmuannya. Maka inisiatif Yai Fauzan bagus. Bagi yang tidak berkesempatan mondok di pesantren atau kalau belajar melewat di televisi, kita dibantu oleh teman-teman di KPI ya. Itu untuk screening, untuk lulus sensor atau enggak, tampilan-tampilan. Tapi kalau di medsos kayak YouTube ini, memang belum ada. Ini tugasnya ya Fauzan untuk ini? Kan teman-temannya kan punya kesibukan masing-masing dan belum pernah di pesantren. Satu-satunya cara belajar agama yang paling mudah, efektif melalui YouTube. Ceramah seperti apa yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi? Nah, ini kita berbicara program, makanya ya Fauzan kan ada program kemarin dari lembaganya, apa itu? Mau membuat sertifikat soheh atau soreh YouTube, ya kan? Ya itu dibuat aja itu. Jadi teman-teman masyarakat, setiap akun kalau sudah ditempeli, kalau makanan logo halal, ya kan? Kalau konten YouTube ini nanti ada logo sohih atau enggak sohih. Ini tugasnya teman-teman di lembaganya ya Fauzan. Mudah-mudahan ide-ide baik di iya masyarakat nggak, kalau mau cari ini ada logo ya udah. Ya intinya mudah-mudahan ikhtiar untuk meluruskan, menjaga umat dari akidah-akidah menyimpang ini bisa terlaksana dan segera bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Indonesia. Mungkin sementara cukup. Oke, Fauzan. Terima kasih Ustadz Afif Mustafa. Beliau ini doktor ya, doktor Ustadz Afif Mustafa. Terima kasih waktunya dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman jangan lupa ikuti terus kegiatan Santri Kota, like, subscribe dan komen agar admin Santri Kota selalu semangat membersamai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.